Oke, baik, selamat pagi ya. Oke, jadi untuk pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang Telnet dan SSH. Jadi Telnet dan SSH itu fungsinya itu adalah digunakan untuk meremote gitu ya. Jadi ada beberapa perangkat intermediate network itu nanti akan kita coba kita remote dengan menggunakan Telnet maupun SSH gitu ya. Oke. Jadi kemarin itu di teorinya itu sudah pernah dijelaskan bahwa intermediate network itu adalah peralatan jaringan komputer yang bisa digunakan dengan bantuan end device gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk intermediate network tadi ya, peralatan intermediate ya, salah satunya adalah switch, kemudian yang kedua adalah router, kemudian access point dan sebagainya. Oke. Baik, jadi nanti untuk percobaan Telnet dan SSH itu nanti akan saya gunakan switch gitu, dan router gitu ya. Oke. Kita langsung saja kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Jadi pertemuan yang ketiga itu nanti itu untuk modulnya nanti sama ya. Silakan nanti Anda buat materi satunya ini. Oke. Ini nanti untuk modulnya. Nanti langsung masuk saja di Telnet dan SSH-nya. Oke, ini saya kecilkan. Kemudian saya juga buka paket tracernya ya. Jadi karena kita praktikum, jadi nanti kita pakai paket tracer. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, Telnet dan SSH. Oke, jadi percobaan yang ada di sini ini nanti apa namanya, kita akan ambil 3 komputer gitu ya, 3 komputer, kemudian 1 switch, kemudian 1 laptop. Nah, laptop ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasikan switch atau intermediate network ini nanti supaya nanti ketiganya itu bisa di remote dari jarak jauh dengan menggunakan Telnet. Yang pertama adalah topologinya adalah Telnet ya, dengan 3 PC yang ada di sini. Oke, baik, kita ambil switch-nya. Jadi switch-nya di sini saya pakainya ada 2960, kemudian saya end device-nya saya pakainya adalah 3 PC. Gitu ya. Kemudian yang satu saya butuh laptop. Oke, kemudian kita konekkan semuanya dengan menggunakan portnya saya satu aja semuanya. Kemudian ini adalah 2, kemudian ini adalah port 3. Oke. Dan setelah kita konekkan, sekarang kita alamati IP. Saya bikin catatan aja ya di sini supaya nanti Anda tidak bingung. Oke, PC kosong. Ini PC kosong ya. Ini saya alamati 192.168.10.2 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Oke. Jadi ini nanti adalah PC kosong, kemudian ini adalah PC 1, kemudian ini adalah PC 3. Oke. Ini saya copy aja biar cepat. Nah, ini alamatnya adalah 3, kemudian yang ini alamatnya adalah 4, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini hanya catatan aja. Jadi kalau catatan itu berarti kan belum konfigurasi divisi. Nah, sekarang kita konfigurasi divisinya. Oke, saya konfigurasi divisinya lewat desktop ya, jangan lupa. Di sini alamatnya adalah 192.168.10.2 dengan 255. Kemudian gateway-nya, ini ya gateway-nya. Jadi gateway ini itu nanti adalah pintu yang akan kita gunakan untuk keluar. Jadi gateway itu adalah pintu. Jadi nanti PC kosong, kemudian PC 1, kemudian PC 2, ini nanti kalau ketiga-tiganya ini nanti itu mau connect antara satu dengan yang lainnya, itu kan mereka kan harus connect ke switch ya, ke switch. Kemudian dari switch nanti akan dikonekkan ke PC 1. Begitu juga dengan PC 1 mau ke PC 2. Jadi PC 1 itu nanti ke switch dulu, baru nanti ke PC 2. Jadi
pintunya itu adalah gateway. Jadi mereka itu nanti akan ke switch dulu ke pintunya di sini. Jadi kalau nanti kita akan menggunakan telnet dan SSH itu nanti kita perlu yang namanya gateway. Tetapi kalau misalkan nanti hanya pengen connect antara satu dengan yang lainnya tanpa kita telnet atau SSH tidak perlu dengan gateway. Itu ya, tapi karena sekarang kita belajar telnet dan SSH, maka gateway-nya harus kita isi. Gateway-nya semuanya sama. Karena apa? Karena PC 0, PC 1 dan PC 2 kalau mau connect antara satu dengan yang lainnya itu ke switch. Oke. Jadi gateway-nya adalah 192.168.10.1. Oke. Ini bisa saya tutup. Kemudian PC satunya juga sama. Saya alamati 192.168.10.3. Gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian PC 3 juga sama. 192.168.10.4 gitu ya. 192.168.10.1. Nah, setelah semuanya kita alamati, kita tes antara satu dengan yang lainnya itu connect atau tidak gitu ya. Anda bisa menggunakan ini, kemudian di sini Anda cek aja ping alamat lawannya ya. Kita dari PC 0 ke PC 1. Jadi PC 1 itu alamatnya adalah 192.168.10.3. Oke, kalau ada waktunya dia connect. Sekarang kita ping ke 4. Nah, kalau ada waktunya connect. Jadi PC 0, PC 1 dan PC 2 itu ketiga-tiganya ini sudah connect. Gitu ya. Oke, pastikan seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk kita mengkonfigurasi gateway-nya ini gitu ya. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa switch itu berjalan di layer 2. Jadi kalau switch berjalan di layer 2 itu adalah switch untuk koneksi dengan menggunakan MAC address. Jadi layer 2 adalah data link, itu adalah MAC address. Tetapi di Cisco itu switch itu ada dua macam ya. Ada yang switch yang hanya berjalan di layer 2 dan switch yang berjalan di layer 2 dan 3. Ada. Jadi kalau yang berjalan di layer 2 dan 3 itu namanya adalah switch multi layer. Tetapi kalau yang katalis biasa itu adalah yang berjalan di layer 2. Apakah switch yang berjalan di layer 2 juga bisa kita alamati? Bisa. Ini bisa kita alamati, tapi alamatnya adalah virtual, gitu ya. Kalau yang multi layer itu kita bisa alamati, port-portnya itu masing-masing bisa kita alamati. Tetapi kalau yang di sini, ini nanti kita akan alamati, dia alamat IP-nya itu adalah virtual, atau biasa disebut dengan VLAN, jadi virtual LAN, gitu ya. Oke. Oke, kita konfigurasikan di sini supaya nanti PC 0 itu bisa connect ke switch, gitu ya. Jadi kalau tadi yang saya coba adalah dari 2 ke 3 itu connect, dari 2 ke 4 itu connect. Tetapi ke satunya, ini ke gateway-nya ini, dia belum bisa connect. Coba saja. Karena apa? Karena alamat 1 itu belum kita konfigurasikan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya kita pengen connect antara PC dengan PC satu dengan yang lainnya, itu hanya butuh alamat IP dan subnet mask. Tetapi karena kita belajar telnet dan SSH, maka kita butuh yang namanya gateway. Jadi IP, subnet mask, sama gateway-nya harus diisi. Nah, gateway-nya karena belum kita 10.1 ini belum kita terapkan ke switch, maka dia timeout. Oke, jadi kalau di sini itu Anda bisa klik di sini, kemudian nanti di sini bisa dialamati gitu ya. Tetapi karena ini adalah intermediate network, jadi peralatan yang posisinya ada di intermediate, dia tidak bisa tinggal diklik aja dia nggak mau gitu ya. Jadi dia butuh yang namanya end device. Jadi di sini ada end device-nya. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa meremote di sini? Kan pakai telnet sama pakai SSH. Kalau pakai telnet sama pakai SSH itu syaratnya hanya satu, dia sudah punya alamat IP switch-nya. Wah, ini switch-nya belum punya alamat IP ya switch-nya. Nah, gimana caranya? Ya sudah, berarti kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi si switch ini dengan bantuan end device. Kalau dia tanpa menggunakan alamat IP, dia tidak bisa pakai kabel straight maupun cross. Jadi dia bisanya dengan menggunakan kabel konsol. Yang ini ya, kabel konsol. Jadi kabel konsol itu seperti kabel data. Nah, dia tidak bisa panjang. Jadi kalau misalkan peralatan switch ini ada di lab, kemudian Anda pengen nge-remote-nya dari kos, itu dia dengan menggunakan kabel konsol nggak bisa.
karena kabel konsol tidak bisa panjang. Bisanya dengan menggunakan apa? Bisanya dengan menggunakan kabel strap maupun cross. Ini bisa panjang. Tapi kalau Anda dengan menggunakan kabel strap maupun cross, itu syaratnya satu, harus ada alamat IP-nya. Padahal ini belum ada alamat IP-nya. Jadi kalau belum ada alamat IP-nya, kalau kita mau meremote, itu adalah kita dengan menggunakan kabel konsol. Jadi kabel konsol itu bisa tanpa menggunakan alamat IP, tapi syaratnya satu, dia harus menggunakan yang namanya software konsol. Bisa menggunakan putih, bisa menggunakan teraterm, dan sebagainya. Nah, ini masuknya bukan di fast ethernet dan sebagainya, tetapi masuknya kabelnya adalah di konsol. Di konsol ya. Oke. Kemudian nanti di sini kita masuknya di RS232. Oke. Ini tidak ada alamat IP-nya, tidak apa-apa, karena kabel konsol tidak perlu alamat IP. Ya sudah, sekarang kita masuk ke sini, laptopnya, kemudian kita masuk ke programming, ke desktop, kemudian biasanya kalau kita ngecek-ngecek kan kita pakai komen. Nah, tapi kalau karena kita pengen nge-remote tanpa alamat IP, kita dengan menggunakan aplikasi putih maupun teraterm gitu ya. Tapi kalau di sini kita pakainya adalah terminal. Sama ini sebenarnya, ini hanya perwakilan saja. Kita masuk ke terminal, kemudian kita tinggal oke. Udah. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke suite, gitu ya. Kita sudah masuk ke suite. Saya geser aja ini. Nah, kita sudah masuk ke suite. Kemudian apa yang akan kita lakukan di suite? Yang akan kita lakukan di suite kita adalah akan memberikan alamat IP. Yang pertama adalah kita memberikan alamat IP dulu, gitu ya. Kita memberikan alamat IP. Nah, dengan perintah Anda bisa lihat di sini. Nah, ini adalah memberikan alamat IP yang ada di suite. Oke ya, karena ini adalah user mode, kita masuk ke private mode dengan perintah adalah enable. Setelah kita masuk ke enable, kemudian kita configure terminal, gitu ya. Kita ketikkan configure terminal. Oke, kita enter, kita sudah masuk ke configure terminal, berarti kita sudah masuk ke suite config. Artinya kita sudah masuk ke dalam suite, kita sudah masuk ke dalam configure terminal. Kita ganti dulu ya namanya suite supaya nanti dia tidak bingung. Jadi suite kita ganti, caranya ganti kita dengan menggunakan hostname. Namanya apa? Misalkan suite Rian. Oke. Nah, ini sudah berganti ya namanya suite Rian supaya nanti dia tidak bingung. Oke, setelah itu sekarang kita intinya adalah kita ngalamati IP. Nah, tadi saya bilang suite yang kita pakai 2960 itu adalah suite yang berjalan di satu layer, yaitu adalah layer 2. Maka kalau di layer 2, kalau kita mau ngalamati IP, yang kita alamati IP-nya itu adalah yang virtualnya. Jadi, interface-nya di sini itu adalah interface virtual LAN. LAN berapa? LAN 1, karena default-nya LAN 1. Kalau misalkan Anda mau membuat VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, dan sebagainya, itu bisa. Itu ya, itu bisa. Gitu ya. Jadi nanti Anda bisa buat VLAN-nya itu. Tapi itu nanti akan di mata kuliah yang lainnya. Tapi yang jelas default-nya ini adalah kita VLAN 1. Kita enter. Maka di sini nanti kita akan masuk ke if interface. Ya, interface. Jadi kalau seperti ini artinya adalah Anda sudah masuk ke dalam suite-nya tempatnya Rian, kemudian Anda sudah masuk ke dalam konfigurasi terminal, kemudian Anda sudah masuk ke interface-nya. Tinggal alamatnya di sini kita alamati IP address gitu kan. IP address-nya berapa? 192.168 kemudian 10.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, gitu. Nah, kemarin saya juga bilang bahwa suite itu kondisi portnya itu semuanya on. Gitu ya, default-nya on. Jadi kita tidak perlu yang namanya no shutdown. Tetapi karena di sini itu kita bukan portnya, tapi kita adalah virtual LAN-nya. Gitu. Virtual LAN-nya itu kalau tidak digunakan, dia mati. Gitu. Posisi default-nya adalah mati. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan, kita kan mau menggunakan nih VLAN-nya. Nah, maka VLAN-nya ini kita harus hidupkan. Gitu ya. Dengan perintah di sini adalah no shutdown. Nah, sudah kondisinya sudah up. Gitu ya. Baik, setelah kondisinya up, sekarang kita cek. Jadi, ini adalah yang digunakan untuk mengalamati IP suite, gitu ya. Alamat IP suite adalah ini. Oke, nah sekarang kita cek dulu. Kita cek dulu dari komputer ini, gitu ya. Dari komputer ini, sekarang kita akan cek dulu apakah dia itu sudah connect ke. Nah,
192.168.10.1 gitu ya. Oke. Oke, dia sudah connect ya. Dia pertama belum connect, kemudian dia sudah connect, sudah connect, sudah connect. Kita ulangi lagi. Oke, connect gitu ya. Ini PC kosong. Sekarang PC 1 kita pastikan juga, karena nanti PC 1 juga bisa digunakan untuk merem. Ping 192.168.10.1. Oke, connect. PC 1 juga connect. Sekarang PC 2 ping 192.168.10.1. Baik, connect ya. Dia dapat jawaban dari 192.168.10.1 dengan waktu kurang dari 1 milisekund. Oke, jadi PC kosong, PC 1 dan PC 2, dan PC 2 itu semuanya connect sama switch yang ada di sini. Oke. Jadi sekarang semuanya yang ada di sini sudah connect. Kalau dia sudah connect ya sudah, berarti switch sudah punya alamat IP. Alamat IP-nya berapa switch-nya? Nah, tadi pakainya bilang 192.168.10.1 dengan 255.255.255.0 gitu ya. Oke, jadi sekarang switch-nya sudah punya alamat IP. Nah, kalau sudah punya alamat IP ya berarti dia hanya bisa connect ke sini. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, tujuan pertemuan hari ini itu adalah kita akan mencoba dari PC kosong, PC 1 maupun PC 2 itu nanti kita bisa merubah konfigurasi yang ada di switch Rian, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita buat konfigurasi telnet-nya. Dari sini. Nah, kita exit dulu gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke config. Jadi kita ke config. Oke. Atau kita keluar dulu. Kita keluar dulu. Oke. Jadi ini dari awal ya, ini adalah tanda lebih besar. Jadi kalau misalkan Anda punya switch maupun punya router yang sudah ada konfigurasinya, lebih baik switch-nya Anda password-i. Anda berikan password. Kalau ini kan begitu saya masuk N, dia langsung berubah menjadi tanda pagar. Berarti saya sudah bisa masuk ke switch-nya. Saya bisa ngabrol-ngabrol, saya bisa ngapus, saya bisa reboot routernya, switch-nya dan sebagainya. Nah, kita password-i supaya nanti pas waktu dia ke sini dia minta password. Gitu ya. Oke, caranya untuk memberikan password adalah tinggal kita enable script aja. Gitu ya. Passwordnya apa? 1 2 3 4 5 gitu ya. Oke. Ih, salah. Oh, sorry. Berarti saya harus masuk dulu ke konfigur terminal dulu ya. Jadi kalau kita mau mengkonfigurasi itu kita harus masuk ke config dulu, konfigur terminal. Baru nanti di sini itu adalah kita enable-kan nah, script-nya. Passwordnya adalah 1 2 3 4 5. Oke, sekarang kita coba exit gitu kan. Nah, kita exit lagi. Nah, setelah ini tanda pagar ya. Tanda lebih besar ya. Jadi kalau di sini kita mau konfigurasi terminal pun juga nggak bisa. Karena apa? Karena dia itu sebenarnya posisinya baru ada di luar gitu ya. Dia sudah masuk ke switch Rian tapi dia itu belum bisa ngapa-ngapain. Kalau dia mau ngapa-ngapain ya berarti dia harus masuk. Nah, ini dia password. Jadi orang harus tahu passwordnya. Jadi kalau di password ya enak, berarti tidak sembarang orang yang bisa merubah konfigurasi yang ada di switch. 1 2 3 4 5. Oke, jadi dia masuk. Passwordnya 1 2 3 4 5. Ini warna fontnya hitam jadi nggak kelihatan. Nah, setelah di sini, sekarang kita masuk ke sini. Oke ya, kita akan mengkonfigurasi telnet. Jadi, di telnet itu kita bisa memberikan username sama password. Jadi begitu nanti Anda masuk, username-nya apa, password-nya apa. Atau Anda tidak perlu yang namanya username, jadi langsung password saja, itu boleh. Gitu ya. Jadi Anda pilih Anda mau username sama password atau Anda pengen password saja. Jadi kalau misalkan Anda pengen username sama password,
Berarti Anda di sini harus buat dulu username-nya siapa. Misalkan username-nya adalah Paijo. Kemudian password-nya apa gitu ya. Password-nya misalkan saya balik 54321. Jadi saya sudah punya username Paijo sama password 54321 gitu ya. Nah, ini nanti yang digunakan untuk username sama password telnet-nya. Kalau password 12345-nya tadi itu adalah password yang digunakan untuk masuk ke dalam konfigurasi suite-nya. Oke, saya buat username sama password-nya. Setelah itu baru kita masuk ke len VTY. Gitu ya. Jadi perintahnya adalah len VTY 0,4. Jadi len VTY ini adalah membuka fasilitas yang digunakan untuk remote. 0 sama 4 itu berarti nanti yang bisa mengakses dia itu secara berbarengan itu hanya 5 PC. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti hanya ada 5. Kalau Anda pengen 16 ya berarti 0 sampai 15. Kalau Anda pengen 10 ya berarti 0 sampai 9 gitu ya. Nah, kemudian di sini kemudian Anda ketikkan transport inputnya apa? Berarti di sini adalah jenisnya adalah Anda telnet. Nanti kalau misalkan Anda pengennya adalah SSH, itu berarti transport inputnya adalah SSH. Ya, jadi kalau kita sekarang yang pertama adalah kita membuat telnet, berarti transport input gitu ya, telnet. Enter. Oke. Setelah itu password, karena passwordnya ini sudah kita buat, gitu ya, passwordnya ini sudah kita buat di atas tadi. Jadi Anda tidak perlu membuat password yang ada di sini. Tapi kalau misalkan Anda pengen ya nggak apa-apa, password gitu ya. 54321. Oke, sama aja. Kemudian nanti di sini adalah login, itu perintah selanjutnya, kemudian exit. Itu ya, selesai. Jadi Anda membuat telnet itu intinya hanya ada dua sih sebenarnya. Yang pertama Anda harus mengalamati IP yang Anda mau telnet gitu. Kemudian yang kedua adalah Anda membangkitkan telnetnya ya. Anda membangkitkan telnetnya dengan fasilitas len VTY 04 gitu ya, Anda bangkitkan, kemudian nanti transfer input jenisnya apa, telnet. Kemudian Anda buat password-nya ini. Atau Anda mau username dan sebagainya. Oke, setelah selesai ya sudah, sekarang kita coba dari sini. Dari sini dengan menggunakan bukan terminal, karena apa? Karena kita tidak menggunakan kabel konsol gitu ya. Kalau kita pakai terminal, kita oke, nggak mau dia. Karena apa? Karena terminal itu hanya digunakan untuk kabel konsol. Karena di sini kita kabelnya adalah cross maupun strike, ini strike ya. Ini strike, kita dengan menggunakan from command prompt. Nah, nanti perintahnya di sini kita tinggal ketikkan aja telnet alamat IP-nya si suite-nya. Jadi dari PC kosong kita mau meremote ini, alamatnya berapa ini? 192.168.10.1. 192.168.10.1. Nah, nanti di sini minta password. Gitu ya. Passwordnya apa? 54321. Nah, kemudian Anda masuk ke suite riannya di sini. Kemudian di sini tinggal Anda masukkan enable saja, baru nanti ini adalah password routernya 12345. Gitu ya. Setelah ini Anda baru bisa ngapa-ngapain ini. Anda misalkan kayak show run gitu ya. Nah, ini adalah konfigurasi apa informasi-informasi yang ada di suite-nya gitu ya. Kita sudah bisa meremote. Nah, ini ada port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, port 6 sampai 24. Ada gigabitnya 12. Ini dari PC kosong gitu ya. Oke. Kalau Anda lihat di sini, Anda lihat yaitu pas seteran 01 sampai gigabit 02 sampai VLAN 1. Oke. Itu tadi dari PC kosong, sekarang dari PC sama aja. Telnet gitu kan. 192.168.10.1. Passwordnya 54321 gitu kan. Enable, kemudian dari ini 12345. Oke. Kita bisa masuk, ini show. Ini perintah-perintahnya. Interface gitu ya. VLAN 1. VLAN 1 alamat IP-nya ada di sini nggak? Ada. 192. Itu ya dari PC 1. Kemudian
Dari PC3 pun juga, dari PC2 ya, dari PC2 telnetnya juga oke, langsung password gitu ya. Jadi telnetnya sudah open, sudah masuk. Ini adalah telnet. Jadi telnetnya seperti ini, nanti Anda bisa coba. Oke, telnet. Modelnya adalah seperti itu. Nah, sekarang kabelnya ini dilepas nggak masalah. Gitu ya. Ini dilepas nggak masalah, ini dilepas nggak masalah. Karena apa? Sekarang, wih, kok ikut kehapus. Nah, sekarang apa namanya? Kita sudah bisa mengkonfigurasi dari sini. Itu yang telnet. Nah, sekarang yang SSH gitu ya, SSH. Oh, ada dua. Nah, SSH itu sebenarnya sama dengan telnet gitu ya. Digunakan untuk memasuki mesin jaringan. Namun SSH itu mempunyai beberapa kelebihan. Apa? Nah, filenya nanti akan terenkripsi. Jadi lebih aman pakai SSH daripada pakai telnet. Tapi kalau pakai SSH itu adalah kelemahannya adalah dia lebih berat. Karena apa? Karena file yang mau keluar itu harus diselubungi dulu, kemudian di-enkripsi, baru nanti dikirim. Setelah sampai, nanti enkripsinya dibuka lagi, kemudian nanti akan diterima sama penerimanya. Jadi ada proses enkripsi sama deskripsi. Maka kalau Anda dengan menggunakan SSH, itu Anda akan lebih berat. Cara konfigurasinya sama. Gitu ya. Oke. Sekarang kita mencoba yang SSH. Oke, sekarang kita mencoba yang SSH. Isinya hilang satu. Ini juga tak alamati. Alamatnya adalah 192.168, kemudian 10.3, 192.168, 10.1. Ini suite. Oke. Oke, sekarang saya butuh laptop untuk konsol seperti tadi ya, untuk konsol. SSH itu sebenarnya sama dengan konfigurasinya sama dengan telnet gitu ya. Jadi kita masuk dulu gitu kan. Kemudian kita konfigurasi terminal. Setelah itu kita alamati ya interface VLAN 1, kita alamati dengan IP address-nya sama 192.168.10.1 dengan 255.255.255.0, kemudian jangan lupa no shutdown. Selesai. Kita sudah alamati IP-nya gitu kan. Kita sudah alamati IP-nya, kemudian yang kedua adalah kita bangkitkan untuk SSH-nya. Cara bangkitan SSH-nya seperti apa? Ya sudah, kita beri password dulu ya untuk routernya. Enable secret gitu kan. Enable secret itu 12345. Oke, yuk kita bangkitkan dengan LAN VTY 04. Setelah itu nanti di sini adalah transport input. Kalau tadi itu adalah telnet, sekarang kita SSH. Gitu. Kemudian password 54321. Kemudian login, kemudian exit. Oke, jadi kita sudah buat ini ya, kita sudah buat apa namanya membangkitkan itu. Tetapi untuk SSH itu masih ada. Jadi SSH itu perlu yang namanya untuk untuk enkripsi gitu ya. Jadi dia perintahnya ditambahi dengan ini. Jadi di sini kita buat dulu IP domain, ini nanti yang digunakan untuk apa namanya enkripsi. Misalkan di sini adalah rian.org. Oke, kemudian nanti di sini adalah crypto generates, kemudian RSA, kemudian define host other the suite. Oke. Sorry.
hostname-nya. Karena tadi itu adalah Rian ORG, maka hostname-nya saya kasih nama Rian. Setelah itu, nah, saya kasih nama Rian, setelah itu baru di crypto key generate RSA, dia baru mau. Nah, ini ya. How many bit in the module? Karena di sini disuruh 512, maka saya isikan 512 saja. Oke. Enter. Selesai. Gitu ya. Anda boleh terbalik sebenarnya. Anda boleh membangkitkan dulu, baru generate, atau Anda generate dulu, baru Anda bangkitkan. Oke. Nah, sekarang nanti di sini kita coba dulu. Kita coba dulu untuk ping ya. Ping 192.168.10.1. Oke, dia connect. Nah, sekarang coba kita telnet gitu ya. Telnet 192.168.10.1. Nah, dia nggak bisa. Ya, close. Karena apa? Karena switch-nya itu untuk konfigurasi telnetnya tadi sudah hilang. Kan saya hapus tuh tadi switch-nya, kemudian saya ambil switch yang baru. Ini sudah hilang, jadi dia tidak bisa di telnet. Nah, sekarang kita SSH. SSH adalah perintahnya SSH spasi main L gitu ya, line, kemudian nama hostnya tadi apa? Nama hostnya adalah Rian. Gitu ya. Kemudian alamat IP-nya 192.168.10.1 gitu ya. Nah, gitu. Jadi perintahnya adalah SSH main L spasi hostname-nya, kemudian alamat IP-nya, baru password-nya. 12345. Oke. 54321. Nah, sudah masuk, enable, kemudian 12345. Oke, Anda sudah masuk ke suite Rian. Nanti di sini adalah konfigur terminal gitu ya. Nah, Anda sudah masuk. Gitu untuk SSH sama telnetnya. Gitu ya. Di suite. Oke. Itu di suite. Kalau di router, oke, kalau di router sekarang ini saya hapus. Oke, sekarang kalau di router, karena portnya router itu hanya ada satu, portnya hanya ada satu, gitu ya, di sini. Nah, gateway-nya ini nanti, gateway-nya ini daripada saya ganti satu-satu, gateway-nya ini nanti yang akan saya gunakan untuk alamat routernya. Gitu ya. Karena nanti di router ini itu hanya ada 2 port, gitu kan, maka saya tidak bisa, maka saya pakainya adalah minta bantuan switch. Tapi switch-nya hanya digunakan untuk lewat saja. Jadi saya tidak akan mengkonfigurasi switch-nya. Jadi switch ini nanti hanya digunakan untuk lewat. Oke, dari sini saya konekkan ke sini. Oke, kemudian dari sini saya konekkan ke sini. Kemudian dari sini itu saya konekkan ke sini. Dari sini saya konekkan ke FA00 ya. Oke, jadi nanti yang akan saya alamati yang ini justru. Yang 192.168.10.1. 255.255.255.0. Yang ini. Gitu ya. Nah, jadi nanti gateway-nya ini itu adalah yang ini. Jadi nanti kalau dia mengunjungi 192.168.10.1 itu bukan ke switch, tapi ke router. Ini nanti alamatnya. Jadi ini hanya lewat saja. Router. Oke. Nah, sekarang saya butuh bantuan, saya butuh laptop. Ya, kemudian laptopnya saya gunakan untuk konsol. Masuknya ke konsol. Kemudian di sini adalah RS232. Oke, saya masuk di sini. Nah, kemudian saya tinggal desktop, kemudian saya terminal, kemudian oke. Nah, kita no saja, gitu ya, biar nanti kita konfigurasinya secara manual. Jadi kalau yes itu oke. Nah, ini router ya. Jadi ini sudah masuk ke router, bukan switch. Untuk konfigurasinya apa? Sama. Kalau yang switch tadi, karena dia itu hanya berjalan di layer 2, maka kita tidak mengalamati portnya, tapi kita mengalamati VLAN-nya. Jadi satu alamat IP digunakan untuk 24 port, gitu ya. Tapi kalau berjalan di layer 3, ya satu port, ya satu alamat IP, gitu kan. Makanya kita lihat, oh ternyata kabelnya ini koneknya di FA00, bukan FA01 ya, FA00. Oke. Sekarang kita alamati IP-nya ini dulu, gitu ya. Oke. Rutenya adalah enable, kemudian
kita buat password routernya dulu sama gitu ya. Enable script sama passwordnya adalah 12345. Tuh. Kemudian itu sudah buat ya, kalau kita coba kita masuk n gitu kan, nah, ada passwordnya 12345. Oke, setelah itu baru kita alamati IP. Jadi interface, kalau tadi itu VLAN, karena ini bukan VLAN, kita langsung aja interface fast Ethernet 0/0 gitu ya. Oke, jadi ini sudah masuk ke interface. Nah, alamatnya berapa sekarang? IP address gitu ya. 192.168.10.1. 255.255.255.0 gitu ya. Nah, ini ya. Ini kan merah terus ini. Kalau merah ini berarti tidak connect. Tapi jangan khawatir, kalau router itu kondisi defaultnya kan off ya. Jadi kita hidupkan dengan perintah no ya, no shutdown. Oke, sekarang kita pastikan dari sini. Sekarang kalau saya dari sini, saya ngeping ke 192.168.10.1, ping 192.168.10.1 itu berarti saya ke router ya. Karena ini masih orange, makanya dia masih proses. Coba stem out. Ya, sekarang udah hijau, berarti dia udah connect dari sisi fisiknya. Maka tinggal ditunggu, nah dia connect. Gitu ya, udah. Oke, sudah connect, berarti alamat IP-nya sudah oke. Nah, sekarang kita tinggal buat konfigurasi SSH-nya atau telnet-nya, gitu ya. Oke. Jadi tinggal aja, kalau kita mau SSH-nya, berarti tinggal kita di sini hostname-nya kita ganti dulu. Hostname-nya misalkan di sini adalah Rian. Kemudian nanti di sini adalah IP. Ini saya SSH ya, domain, kemudian main name rian.org. Gitu ya. Kemudian setelah itu baru crypto, lupa saya, crypto. Oke, crypto key generate RSA. Oke, 512. Nah, setelah itu baru line VTY 04 transport input gitu ya, SSH. Password 23456 Jupan. Ya, login. Exit. Oke, selesai. Oke, saya hilangkan. Nah, sekarang kita coba untuk meremote dari sini. Nah, kita ping dulu. Ping 192.168.10.1. Oke, connect. Tadi SSH ya. Jadi SSH main L Rian 192.168.10.1. Nah, password 23456 Jupan. Oke, enable 234 Oke. So run. Nah, ini isinya routernya. Baik, jadi untuk praktikum pertemuan yang ketiga, jaringan komputer itu hanya sampai di sini. Jadi kita membahas bagaimana caranya kita meremote intermediate network ya. Baik itu kita PC, baik itu switch maupun router gitu ya. Jadi nanti monggo silakan nanti dicoba gitu ya. Tidak usah ditugaskan saja, nanti dicoba saja ya, dicoba saja. Jadi untuk minggu ini tidak usah ada tugas gitu ya. Saya kira kalau tidak ada tugas nanti Anda bisa mencoba modulnya. Ya. Kalau tidak mau mencoba juga tidak apa-apa. Tapi ya monggo silakan.
Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini gitu ya. Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.